satu harganya lebih murah, itu line price. Gitu. Jadi untuk produk yang sama. Kemudian ada bundling price, ya. Bundling pricing ini adalah membundle beberapa komoditi, misalkan ada produk lotion, ya, yang dibundling sama, jadi kalau beli dibanding 2 sampai 3 produk disatukan dengan harga yang dianggap konsumen lebih ekonomis kalau beli di bundling tadi, gitu ya. Harapannya adalah biasanya di bundling itu adalah produk-produk yang kurang peminat dibandingkan sehingga terjual dengan harga yang dianggap lebih ekonomis, gitu. Jadi jarang kalau sama-sama produknya laris dibanding itu jarang. Biasanya yang satunya cukup laku, yang satunya kurang laku dibanding dengan harga ekonomis. Harapannya adalah produk yang slow moving tadi atau yang dead moving tadi bisa keluar, gitu. Selanjutnya adalah costless pricing. Ini adalah untuk produk-produk yang fluktuatif, ya, fluktuatif. Jadi artinya bahwa mekanisme pasarnya harganya cukup fluktuatif sehingga harga ditambahkan dengan margin. Harga ditambahkan dengan margin, misalkan harganya 10.000, marginnya kita mendaki 20%, langsung ditambahkan 20% untuk marginnya. Itu adalah cost plus pricing. Ini yang sering digunakan pada obat ya di apotek. Kemudian juga freemium. Jadi harga pertama dikasih gratis dulu. Ini yang sering sekarang terjadi ya. Kalau Anda buka situs web atau aplikasi website free dulu, try dulu, baru nanti harus daftar lagi ya, karena itu free dulu, baru selanjutnya berlangganan bayar, gitu. Ataupun bentuk metode pricing yang lainnya adalah loss leader. Loss leader ini adalah menjual dengan margin yang sangat sedikit, ya, untuk mendapatkan feedback bahwa Anda mengunjungi toko yang atau tempat yang bersangkutan. Contohnya misalnya di Shopee Anda sering lihat flash sale ya, harganya kan murah-murah ya. Tapi kalau Anda mau bayar, harganya murah. Masa cuma ongkir cuma beli satu, akhirnya Anda buka ke tokonya, sehingga Anda tambah beli. Nah, itu adalah loss leader. Artinya adalah bagaimana mengajak konsumen untuk melihat-lihat barang di tokonya. Jadi untuk barang-barang tentu dibuat harganya marginnya sangat tipis ya, sehingga orang tuh mau berkunjung ke tokonya. Karena masa cuma beli harga 5.000 tapi ongkirnya 12.000 misalkan, sehingga orang nambah lagi untuk beli yang lain. Nah, itu adalah loss leader. Tuh, bagaimana mengajak orang untuk berkunjung ke tokonya. Nah, itu adalah strategi yang kedua, price. Nah, pada dasarnya untuk melihat strategi harga tersebut, kita harus lihat pasarnya, lihat kompetitornya, kemudian lihat elastisitas dari harganya. Maksudnya elastisitas itu apa? Jadi harganya, kalau barang yang elastis itu adalah barang yang tidak elastis itu adalah barang yang cukup kuat brandnya, sulit tergantikan, itu adalah yang tidak elastis. Kalau yang barang yang elastis adalah barangnya diferensiasinya, penggantinya banyak, kemudian juga produk sejenis banyak, itu barang yang elastis. Sehingga untuk barang-barang tersebut kita harus melihat mekanisme pricing-nya yang memungkinkan orang itu kita masih bisa stabil gitu. Kita bisa menetapkan harga yang yang cukup tinggi dari kompetitor kalau memang barang-barang kita tidak elastis. Tidak elastis itu yang tidak produk kita memang sangat eksklusif, kemudian brandingnya kuat gitu, kemudian juga penggantinya tidak ada. Itu barang yang tidak elastis. Gitu. Ya, kalau di apotek kan biasanya kita survei dulu ya. Kadang sekarang tuh orang sudah tidak sensitif harga ya. Anda bakal puyeng kalau ngebandingin mana sih yang lebih murah sekarang tuh, Alfamart atau Indomart gitu. Anda mau puter-puter juga ya, artinya bahwa ada yang murah, produk tertentu ada yang murah di Alfamart, ada yang murah di Indomart gitu. Sehingga orang tuh karena sudah terlalu nggak sensitif harga, ya udah belanja di situ pun di satu tempat aja udah nggak mikir gitu sekarang tuh ya, udah nggak terlalu mikir di sini minyaknya lebih murah nih, tapi sabun cucinya lebih mahal, jadi beli minyaknya di sini, beli sabun cucinya di tempat lain gitu. Kan itu juga cost ya, cost Anda pindah tempat gitu ya. Nah, sehingga dengan asumsi tersebut sekarang orang sudah yang sensitif harga tuh sudah relatif cukup menurun. Itu kadang ada
untuk apotek-apotek juga sama ya gitu. Artinya sekarang sensitivitas terhadap harga juga artinya sudah cukup menurun ya. Kemudian juga untuk obat-obat, kalau bisnis apotek, obat-obat yang biasanya sering peminatnya harganya biasanya marginnya tipis. Obat-obat yang tidak terlalu orang tidak tidak muncul banyak di iklan, biasanya obatnya relatif cukup bisa di harganya. Itu ada mekanisme pricing. Nah, kemudian selanjutnya ada promotion. Promotion ini adalah bagaimana brand awareness, menghadirkan produk kita. Jadi promotion itu pada dasarnya adalah bagaimana menyadarkan produk kita kepada customer. Bagaimana menyadarkan produk kita kepada customer. Artinya bahwa kita mengingatkan, merecall produk kita ke customer sesering mungkin, ya, sesering mungkin. Gitu. Jadi artinya bahwa customer mengetahui hadirnya produk kita. Gitu. Jadi kalau mau milih, kalau sudah brand awareness terbangun, kalau mau yang sering obat nih panas Sunmol gitu kan, karena yang taunya itu gitu, karena terbentuk brand awareness itu, masyarakat sudah familiar dengan obat-obat tersebut gitu, atau apa yang sering ya, Bodrek ya, ataupun produk yang sejenis itu. Jadi karena sudah terbangun brand awareness, ketika orang mencari produk itu langsung teringat produk tersebut. Nah, intinya promotion adalah itu, bagaimana menghadirkan produk kita ke customer. Itu mengingatkan sesering mungkin produk kita ke customer. Nah, ada berbagai hal yang bisa dilakukan terkait promotion. Pertama adalah special offer atau penawaran khusus. Biasanya kalau sering bisnis properti, yang paling mudah mungkin untuk mencontoh ini, besok harga naik gitu ya, harga naik berapa persen gitu. Itu special offer, penawaran khusus yang hanya terjadi saat ini. Atau misalkan untuk bisnis apotek, untuk barang-barang yang mau misalkan ada dijual lebih murah harganya gitu ya, tapi hanya hari itu aja gitu. Misalkan ada promo diskon, tapi untuk hari itu aja. Itu adalah penawaran khusus. Ada juga advertising atau iklan. Ya, iklan ini adalah sama prinsipnya, adalah kenapa orang worth it untuk bayar iklan, karena akan ada investasi yang dikeluarkan. Jadi teman-teman, kalau kita jual produk itu kita misalkan taruhlah kita punya produk, biaya kosnya adalah, biaya produksinya adalah 50.000. Kita jual bisa 100%. Nah, 50% adalah biaya produk, 50% lagi adalah terbagi dari 30% adalah biaya marketing, 20% adalah net margin atau keuntungan yang kita kendaki, 20%. Nah, 30% ini sebetulnya bukan cost yang kita keluarkan, tapi 30% ini adalah biaya investasi marketing gitu ya. Nah, kenapa marketing ini menjadi investasi? Karena biaya marketing ini adalah secara tidak langsung dapat meningkatkan omset. Artinya bahwa prosesnya kita maintenance customer untuk selalu setia gitu ya. Jadi nggak kayak misalkan untuk bisnis baru, tidak kayak makan cabai, sekarang gigit, sekarang langsung datang pelanggan. Itu konsep menjual. Kalau memasarkan adalah bagaimana menstabilkan si pelanggan itu tetap setia sama kita gitu. Nah, ini prosesnya tadi ada bisa berbagai metode yang digunakan. Ada user and trial, dicoba produk, biasanya sering untuk produk-produk baru ya. Kemudian direct mailing, biasanya sekarang ke email ya, sekarang karena email sudah teman-teman dari produk dari biasanya sering telekomunikasi dan lain, direct mailing gitu ya. Ini juga salah satunya di konsep di klinik saya yang dikembangkan. Setiap pasien yang selesai rawat inap pasti kita kontak, bagaimana memastikan kesehatannya, bagaimana kapan jadwal kontrolnya, bisa lewat direct mail ataupun lewat SMS dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai maintenance, mengingatkan kapan, jadi sebelum waktunya kontrol kita ingatkan supaya datang lagi kalau dia yang kalau dia yang rawat inap gitu. Nah, itu ada satu bentuk promotion, bagaimana dia balik lagi ke kita. Kemudian juga direct mailing ini bisa terkait dengan sering dapat ucapan ya, ulang tahun gitu ya. Sekarang sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang ketika ulang tahun menghadirkan perusahaan yang ini kepada customer gitu ya, mengucapkan ulang tahun dan sebagainya. Itu adalah strategi promotion. Karena tadi brand awareness tadi. Kemudian leaflet, poster, nah ini juga salah satu bentuk promosi. Jadi teman-teman kalau ada yang
dikasih poster dibuang tuh jangan ya, kasihan yang promosinya udah bikin-bikin susah terus kita buang ke tong sampah ya gitu. Nah ini ada juga bentuk leaflet atau poster juga bentuk promosi. Memang sekarang tidak cukup worth it sepertinya kalau leaflet poster, karena rata-rata orang dikasih di mall, dikasih leaflet brosur, dia nyari tempat sampah langsung dibuang. Padahal itu biaya buat bikin leaflet tuh harganya lumayan teman-teman. Ya sehingga sudah mulai agak ditinggalkan tuh, meskipun masih perlu. Ya. Kemudian free gifts, hadiah ya, hadiah dari pembelian tertentu. Kemudian competition ya, persaingan, ada yang men-tagline jadi orang pintar minum apa, orang bejo minum apa. Itu adalah promotion dari persaingan gitu ya. Jadi saya orang pintar apa orang bejo nih, saya mau beli yang mana nih gitu ya. Itu adalah competition. Atau ada joint venture. Joint venture adalah dua perusahaan yang berbeda bekerja sama ya, sehingga bisa mengeluarkan produknya, satu produk dari perusahaan A, satu B disatukan. Itu ada joint venture. Nah, itu terkait promosi teman-teman. P selanjutnya ada place. Place itu adalah tempat, lokasi di mana saya bisa mendapatkan produk tersebut. Ya, kalau sekarang bisa di retail, ya bisa pesan lewat surat gitu ya, internet, direct sell, peer-to-peer, multi-channel. Jadi tempat itu tidak hanya tempat berwujud, tapi juga bisa marketplace, bisa toko-toko Shopee, Tokped, dan sebagainya ya. Sehingga ketika customer mau butuh produknya harus kemana, itu ada place. Ya. Nah, P selanjutnya yang dikembangkan adalah people teman-teman. Jadi people itu penting ya. Teman-teman pernah ke suatu toko belanja yang penjual lebih galak, lebih jutek daripada yang punyanya? Tentu pernah ya. Kayaknya semua orang pernah mengalami ini, yang jual kok lebih galak daripada yang punyanya. Sering terjadi seperti itu. Klinik saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi OB saya lebih jutek daripada saya ke pasien. Pasiennya minta Pasiennya minta pinjam pisau, yang memang pisau buat ngirit buah, karena klinik saya klinik rawat inap, minjem pisau, bilangnya emang di sini Indomaret minjem pisau Cina. Jawaban dia sih sebetulnya ya memang betul bukan tugas dia untuk mengasihkan pisau ke ini ya. Cuma hal tersebut bisa merusak citra atau brand yang pemiliknya sudah bangun. Gitu ya. Akhirnya komplain dari pasien, keluarga pasien ke kita langsung follow up, kita tegur langsung pegawainya. Artinya bahwa owner itu tidak bisa mengawasi setiap saat apa yang dilakukan oleh karyawannya. Sehingga pentingnya untuk sistem salary berdasarkan pada kinerja gitu. Berbasis kinerja itu penting. Karena kalau tidak berbasis kinerja, orang itu motivasinya akan kurang. Jadi kalau honorarium dikasih flat sebulan, mau banyak pesanan, mau banyak customer yang datang, bete si karyawannya. Karena gajinya mau banyak mau sedikit ya segitu-gitu aja. Sehingga tidak cocok untuk budaya seperti budaya Indonesia mengembangkan tidak berbasis kinerja. Sehingga kalau berbasis kinerja, kalau dia banyak customer, karyawan itu akan senang gitu. Jadi itu pentingnya untuk menerapkan penggajian berdasarkan kinerja gitu. Nah, yang perlu dikelola adalah teman-teman, people ini adalah internal dan eksternal. Jangan lupa internal dan eksternal. Internal itu adalah keseluruhan dari staff atau dari bisnis kita. Ya, nah itu perlu dikembangkan, perlu disenangkan teman-teman. Jadi orang kalau sudah senang, ya orang itu kalau sudah senang, dia akan mengeluarkan segala macam bentuk dari potensi dirinya tanpa kita suruh. Ya, jadi harus disenangkan, diberi perhatian. Ya, jadi yang dikasih perhatian tadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan ngasih kalau ulang tahun, dia perhatian sama customer-nya, ngucapin selamat ulang tahun, biasanya via SMS atau email dan sebagainya. Nah, bentuk perhatian itu tidak hanya bagi customer, tidak hanya pada eksternal, tapi juga pada internal.
Jadi internal tuh merasa bahwa dia menjadi bagian dari perusahaan itu, bagian yang memiliki perusahaan itu penting ditekankan, ya, perasaan atau emosional dari itu penting, ya. Kemudian manajemen, culture, kemudian layanan pelanggan. Ya ini bagaimana bisa karena people ini adalah mewakili dari citra perusahaan, itu ya, mewakili dari citra perusahaan. Culture yang dibangun, misalkan ada grooming, kalau misalkan kalau sering dilihat di Indomaret, selamat datang di Indomaret misalkan gitu. Nah itu adalah culture yang dibangun oleh perusahaan tersebut. Jadi menawarkan kehangatan pada customer gitu. Kemudian layanan pelanggan. Ya, jadi setiap komplain dari pelanggan itu harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, ini akan berbahaya pada proses bisnis. Jadi orang tuh kan ada mode to mode itu yang bagus-bagus, ya. Kalau tagline-nya orang rumah makan Padang, kalau puas bilang ke orang, kalau tidak puas bilang ke kami gitu ya, atau bahasanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, artinya bahwa ketika orang tidak puas dan keluar, dan sekarang sosmed di mana-mana bisa diakses ya, nah itu bisa merusak citra perusahaan, sehingga memang customer service atau layanan pengaduan keluhan pelanggan, menyelesaikan permasalahan pelanggan itu perlu disikapi dengan baik. Gitu. Ini adalah people. Nah, ya, jadi dia adalah bagaimana sebagai mewakili perusahaan dapat bisa menghadirkan jiwa tadi, menghadirkan dia menjadi bagian dari perusahaan, sehingga citra perusahaan itu terrepresentasi dari staf-staf atau dari karyawan-karyawan yang ada gitu. Jadi harus bisa mewakili citra perusahaan gitu. Itu penting. Ibu, waktunya 5 menit lagi. Oke, ya. Selanjutnya saya percepat. Kalau proses ini bagaimana pelanggan itu mendapatkan servis kita dari mulai awal alurnya, dari mulai awal niat beli sampai mendapatkan pelayanan. Itu adalah proses. Itu yang harus kita pastikan. Bagaimana dia mendapatkan prosesnya, ya. Bagaimana bisa mengakses pelayanannya, gitu ya. Nah, ini bisa dengan cara mengkontak. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba yang telepon, mengkontak, bagaimana cuma nanyain ini, menginformasikan suatu produk, nah itu adalah cara dia untuk mengingatkan, reminder gitu. Ada yang registration, mengingatkan untuk registration, kemudian nanti ada iklan, ada produk-produk baru disampaikan ke lewat tadi karena kita sudah lewat email dan sebagainya, bisa subscription, langganan, bisa mengisi isian ataupun degree of technology. Misalkan ada produk baru perlu di-up atau misalkan ada produk baru yang bisa ditawarkan customer itu diinfokan. Itu jangan cara mau kontak, bisa meremenda, bisa migration, bisa subscription gitu ya. Itu adalah proses dalam bagaimana pelanggan bisa mengakses layanan gitu. Nah, selanjutnya ada physical evidence. Physical evidence ini adalah bukti tampilan fisik. Tadi bisa tempatnya ya. Nah, ada orang yang suka, orang itu kan idealnya suka keindahan ya, tempatnya. Bagaimana? Nah, ini contohnya. Misalkan Anda bisa lihat sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama apotek, yang satu lebih hangat, yang satu semuanya ada gitu. Sekarang orang prefer kadang yang bagus-bagus ya, tapi ada kekhawatiran harganya pasti mahal gitu ya. Nah, itu belum tentu. Saya juga dulu pas zaman dulu klinik saya disangkanya harganya mahal. Padahal harga saya sama dengan yang lain, hanya karena bentuk tampilannya yang sedikit berbeda dengan yang lain. Nah, ini contohnya jamu. Ada jamu, produk jamu ini di kafe. Jadi kafe Jakarta ada yang bentuknya kayak jamu tapi kafe, tapi yang di varian-varian jamu-jamu. Lebih eye catching lihatnya ya, lebih lebih kekinian daripada beli di Jebu Gendong. Padahal bentuknya produknya jamu, tapi membeli secangkir jamu cuma 5.000 perak misalkan di pinggir jalan, ini beli misalkan 15.000, worth it karena dia beli kenyamanan. Nah, ini juga tampilan klinik saya mendeliver klinik saya seperti tidak kayak rawat inap gitu ya. Jadi kayak tempat hunian, sehingga orang tidak takut untuk dirawat di klinik. Jadi seperti hunian. Kalau persepsinya orang yang terbangun adalah
kliniknya bersih gitu ya, sehingga itu yang dikembangkan, sehingga rumah sakit tapi tidak berasa sakit, klinik tapi tidak berasa klinik, tapi kayak di rumah hanya diberikan high care, artinya pelayanan lebih high care dari tenaga kesehatan gitu. Jadi kayak di rumah gitu. Meskipun fasilitasnya fasilitas bedanya adalah fasilitas klinik. Nah, ini adalah klinik saya awalnya tidak, apotek saya tidak banyak yang datang karena disangkanya mahal karena bentuknya mungkin dianggap orang ini mahal kayak tadi. Tapi sebetulnya harganya sama gitu. Ya. Nah, ini adalah place tadi. Persaudaraan physical evidence itu tidak hanya tempat ruangan, tapi juga website yang dikembangkan. Itu ada satu juga precedent base. Ada bukti fisik yang terlihat, bisa logo, bisa apa namanya, bisa logo, bisa packaging, bisa uniform seragam gitu. Itu adalah precedent evidence, physical evidence. Nah, kemudian sering-sering kerjasama, sering-sering posting, ini ada strategi promotion, ya. Jadi promosi itu, konten itu, memikirkan konten itu tidak harus berisi tentang klinik kita. Kita punya pelayanan apa, kita kerjain apa, tapi bisa juga terkait dengan yang terpenting itu adalah dalam promotion brand awareness, meyakinkan. Jadi sering-sering adalah sering-sering mengingatkan. Kalau dulu kan harus bayar iklan ya, kalau sekarang media sosial banyak, sehingga media untuk promosi itu intinya dari iklan itu adalah membrand awareness, mengingatkan, merimain semua orang agar sering ingat produk kita. Jadi kalau teman-teman berbisnis, sering-seringlah posting. Postingnya tidak harus tentang produk Anda. Bisa, yang penting minimal ada produk ada logo produknya, ada logo perusahaan. Jadi orang tuh, dan titik poinnya terlihat apa namanya, center of ininya terlihat. Misal logonya akan terlihat, dan itu yang apa namanya, secara tidak langsung mengingatkan ada produk ini loh gitu. Sehingga kalau teman-teman butuh ini tuh langsung ingat pada produk Anda gitu. Jadi tema-temanya bisa tema-tema umum, bisa ucapan selamat. Yang penting tuh setiap hari itu ada konten yang untuk mengingatkan orang untuk mengingat perusahaan Anda gitu. Nah, ini contohnya saya juga mengembangkan perusahaan klinik saya dari mulai melihat prospek bisnis, ada lab, ada skincare, sekarang dikembangkan karena memang kalau dari apa namanya, Tasik kan saya daerah-daerah perifer ya, daerah-daerah ke Tasik lumayan jauh, nggak terlalu jauh. Nah, ke Singaparna kan jauh ya kalau di Kabupaten Tasik tuh, ke Tasik jadi artinya bahwa saya melayani coverage kesehatan dari mulai lewat jalan, rawat inap, lab, skincare ada di situ gitu, sehingga menghadirkan bahwa tidak usah kemana-mana, yang Anonjaya cukup di sini saja untuk mendapatkan secara corporate, secara utuh pelayanan kesehatannya. Itu mungkin yang kita hadirkan. Inovasi itu penting dihadirkan. Gitu. Mohon izin Ibu, 1 menit lagi. Siap. Ya, ini mohon maaf agak cepat. Jadi stop untuk menjual, stop selling, start helping. Artinya bahwa pelayanan farmasi itu adalah membantu, menghadirkan, menawarkan apa yang orang butuhkan, kita berikan gitu. Jadi tidak menjual tapi membantu. Sehingga itu akan memaintenance dari pelanggan. Mulailah dari apa yang Anda suka untuk melihat apa yang orang butuhkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Itu mungkin untuk quote of the day. Jadi lihatlah apa yang Anda suka, saya suka apa, sehingga harapannya kita bisa lihat butuh orang tuh apa, sehingga orang tuh jadi puas. Puas itu artinya melebihi ekspektasi dari yang orang harapkan. Gitu. Ya, itu mungkin sekilas sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang menyenangkannya. Mudah-mudahan sedikit sharing ini dapat menambah semangat teman-teman untuk berusaha, sehingga muncullah wirausaha yang sudah ada dan baru mau ada. Kita bergerak bersama orang-orang farmasi ini punya bisnis ya, karena dimana sekali kita punya potensi untuk merancang bisnis yang yang kuat gitu. Itu barangkali untuk dari saya pemaparannya, Ibu Moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Lingga yang sudah men-share ilmunya yang sangat luar biasa ya kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Di kolom chat sudah muncul pertanyaan yang masuk Ibu. Bisa saya langsung bacakan ya Bu ya. Pertanyaannya dari Saudara Hendrawan Cipta Hartanto dari STIE Mandala Jember. Untuk pertanyaannya yaitu apakah tepat jika kita memulai usaha baru
di bidang kefarmasian di tengah perekonomian yang tidak menentu begini gitu, di tengah kondisi COVID-19. Kemudian pertanyaan selanjutnya, metode marketing apa nih yang paling efektif dan efisien untuk di bidang kefarmasian di tengah pandemi COVID-19? Ya, silakan Ibu untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Nuri atas kesempatannya. Saya jawab satu persatu ya supaya tidak ada yang terlewat. Nah, mungkinkah kita membuat bisnis baru di era pandemi ini? Sangat mungkin ya, karena memang peluang bisnis farmasi itu lagi gencar-gencarnya saat ini. Orang tuh butuh produk ya, butuh produk farmasi. Apalagi mungkin yang kalau misalkan kita meng-up harga masker sekarang udah tinggi, kita jual juga ikutan tinggi, itu kayaknya kan kurang manusiawi ya. Kalau kita ngejual hal yang sudah orang lagi butuh tapi kita jual tinggi, tapi kita tidak bermain di situ barangkali ya sebagai nilai sosial yang kita tawarkan sebagai farmasi. Tapi kita bisa membidik bisnis-bisnis baru. Tadi pertanyaan di bidang farmasi ya. Di bidang farmasi itu sangat mungkin gitu ya, karena banyak orang yang lagi butuh nih bidang farmasi. Salah satu yang sedang saya kembangkan adalah saya sedang membuat wirausaha baru di daerah Manonjaya untuk membuat produk minuman kesehatan. Artinya adalah produk nutraceutical. Nutraceutical itu sangat digemari sekarang karena bagaimana pandemi COVID ini kan belum ada obatnya ya, sehingga orang sudah mulai membidik bagaimana daya tahan tubuh. Vaksin sendiri kan juga tidak melindungi secara utuh kesehatan kita. Artinya kita yang perlu dikuatkan adalah imunitas ya, imunitas tubuh, imunoterapi barangkali ya. Nah, dengan produk-produk nutraceutical itu sangat potensial dikembangkan saat ini gitu ya, dibentuk produk-produk nutraceutical sehingga udah mulai orang tuh aware terkait dengan bisnis terkait dengan produk-produk herbal. Back to nature itu sedang gemar. Kemudian juga pemerintah juga sekarang eranya juga sudah mengembangkan produk-produk. Kedepannya adalah bagaimana bisa mandiri secara ekonomi di bidang bahan obat gitu. Nah, itu mungkin itu sangat menarik Bapak Ibu untuk dikembangkan. Sangat banyak sekali produk-produk yang bisa dibidik. Hand sanitizer aja bisa ya. Sekarang banyak bukan orang farmasi bikin hand sanitizer dan lain. Nah, kenapa orang farmasinya nggak bisa gitu? Apalagi dengan varian mungkin ide-ide yang cemerlang dari Bapak Ibu. Ya, kemudian juga strateginya Bapak Ibu, strategi yang untuk memulai adalah tadi yang fundamental tadi ada marketing mix. Nah, itu dikompilasikan semuanya Bapak Ibu. Kita nggak bisa milih di price-nya aja people. Nah, semua itu ada komponen yang saling saling mempengaruhi. Sehingga semua komponen itu terus dipikirkan gitu. Marketing mix itu nggak bisa dipilih salah satu, tapi semuanya gitu. Dikombinasikan sehingga muncullah strategi bisnis yang dipilih gitu. Nah, itu tergantung produknya apa. Karena produk ya tergantung produknya yang dijualnya mau apa, strateginya itu sangat tergantung pada itu. Nah, barangkali tadi seperti teori-teori hal-hal yang sudah kita kan bisnis itu Bapak Ibu yang saya alami adalah kita belajar itu bukan dari orang sukses ya, kita belajar itu dari kegagalan ya, kegagalan orang. Saya bisnis saya pernah gagal dan saya tidak yang ketika kita pernah gagal kita nggak mau untuk gagal selanjutnya. Nah, itu adalah yang mengajari kita yang mengajari kita untuk establish, untuk terus berkembang, improvement gitu. Jadi dari situ jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk gagal, karena gagal itu memberikan pelajaran bagi kita supaya kita tidak pernah jatuh lagi ke hal yang sama. Itu barangkali jadi artinya bahwa akan sesuai dengan tergantung produk yang dijualnya mau apa. Tapi pada dasarnya bersama lah ya. Bagaimana kita mengoptimalkan nanti makanya selanjutnya nanti kita akan bicara branding ya kan setelah marketing mix. Jadi sudah ada konsep marketing mix, kita bicara tentang digitalisasi marketing. Gimana caranya mengoptimalkan mana yang kita digital marketing yang paling cocok untuk produk kita. Apakah lewat ads, iklan, atau lewat lewat Facebook, IG, atau mana yang kita lebih pilih gitu ya. Yang kita nanti belajar digital marketingnya, pemilihannya itu kan konsep promotionnya ya. Adapun nanti branding tadi di produk, bagaimana membrand produk gitu. Bagaimana artinya bahwa banyak hal orang ngejual tuh sebenarnya bukan jual produknya, tapi cuma jual merek, cuma jual branding gitu.
Itu barangkali ya sedikit yang bisa saya ulas. Nanti mungkin lebih jelasnya boleh kalau ada pertanyaan perlu dikembangkan boleh lewat email saya. Baik, Bu. Begitu ya jawabannya dari Ibu Lingga, mudah-mudahan terjawab. Kemudian sepertinya dilihat dari waktu memungkinkan untuk satu pertanyaan lagi, Ibu. Di sini ada pertanyaan dari Canggi Govin dari Unjaya, izin bertanya, apakah boleh jika sebuah perusahaan membeli barang di perusahaan lain dan mengolah atau bahkan menjualnya kembali dengan kemasan berbeda? Ya, silakan Ibu. Oke. Ya. Sebetulnya boleh saja ya. Yang penting tuh marginnya masuk ke kita ya. Jangan sampai yang dijual kita dengan brand baru gitu ya. Sebetulnya boleh. Yang penting mungkin karena banyak hal, misalkan kalau krim itu ya, yang krim kecantikan itu biasanya kerjasama kerjasama Maklun ya, sehingga nanti kita Maklun tersebut kita branding pakai produk kita. Ya, ada beberapa produk seperti itu. Jadi yang terpenting barangkali etiknya, sehingga ada komunikasi. Ya, kalau kayak maklun kosmetik kan dengan perjanjian bahwa kita punya hak untuk membrandkan produk tersebut gitu. Artinya ada mungkin etiknya ada komunikasi di situ gitu. Ya, sebetulnya yang penting mungkin nanti tentunya nanti harga yang dari awal, yang dari supplier awal ke kita kan jadinya di kita lebih mahal, jatuhnya lebih mahal gitu. Itu barangkali harus ada komunikasi di situ. Ya. Bisnis kosmetik itu cukup menggiurkan ya Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa, apalagi Bapak Ibu tahu konsep ilmunya, marginnya modalnya sedikit tapi marginnya bisa lebar gitu. Nah, itu barangkali bisa disiasati dengan tadi maklun-maklun gitu ya. Itu salah satunya juga dikembangkan di bisnis saya juga membranding dari yang sudah ada, yang bikin bukan saya, bikin orang, tapi di brandingnya pakai klinik gitu. Nah, itu jadi bisa dari produk orang lain, tapi yang penting mungkin ada etiknya, ada komunikasi ya. Ya. Kemudian itu ya, tadi ada yang belum terjawab? Kalau untuk pertanyaan kedua, saya rasa sudah terjawab ya, Saudara Canggi Govin. Barangkali karena waktunya sudah habis Bu untuk sesi ini. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Barangkali diizinkan untuk mengirimkan email langsung ke Ibu ya untuk diskusi selanjutnya. Nanti bisa menghubungi panitia jikalau tadi tidak sempat untuk menuliskan email dari narasumber kita. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lingga Ika Ditya yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa terkait dengan marketing mix. Terima kasih juga kepada audiens yang begitu antusias menyimak. Tadi juga cukup banyak Bu yang memberikan tanggapan yang di awal presentasi sampai di akhir acara masih ada yang memberikan tanggapan seperti itu. Sebelum diakhiri sesi pertama ini, kepada narasumber Ibu Lingga, sebagai bentuk kenang-kenangan dari kami, ada sertifikat yang akan diserahkan seperti yang muncul di layar. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, untuk peserta yang mendapatkan door prize pada sesi ini, yaitu Rizi Abdul Ghani. Selamat kepada Rizi, nanti bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya. Ya. Dan terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan dari narasumber, yaitu mulailah dari apa yang Anda suka untuk melihat apa yang orang butuhkan dan menciptakan kepuasan pelanggan ya. Semangat untuk berwirausaha, mudah-mudahan semuanya sukses ya Bu ya, dari bekal ilmu yang sudah Ibu sampaikan ini. Baiklah, setelah ini masih ada sesi materi dari narasumber berikutnya dengan topik digital marketing. Sebelum kita beranjak ke topik berikutnya, acara akan break sejenak. Ya, audiens di sini bisa menikmati coffee break di tempat masing-masing karena kita daring ya. Acara terlebih dahulu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan pemateri pertama. Untuk para peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan kameranya dan jangan lupa untuk tersenyum.
Baik, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7, slide 8, slide 9, slide 10, slide 11, slide 12, slide 13, slide 14, slide 15, slide 16, dan yang terakhir slide 17. Baik, terima kasih kepada Ibu Apoteker Lingga Ika Ditya MSc yang telah menyampaikan materi mengenai marketing mix yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yaitu Ibu Nuri Handayani yang telah memandu jalannya seminar pada pagi hari ini. Bagaimana para audiens? Materi pertamanya sangat menarik, bukan? Audiens boleh memencet tombol reaction-nya ya, boleh memencet tombol jempol ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan salah satu sponsor kami, yaitu Obat Apps. Obat Apps merupakan aplikasi belajar farmasi online nomor 1 di Indonesia. Merupakan suplemen belajar farmasi pertama yang menyediakan ratusan video belajar farmasi, latihan soal-soal, tryout prediksi UKAI, hingga kuis mingguan tematik berhadiah. Terdapat juga rekaman live streaming soft skill dan hard skill yang bisa diakses kapanpun, praktis dan juga lengkap. Dilengkapi materi yang disesuaikan dengan kurikulum dan pastinya didampingi dengan super mentor terbaik. Yuk download dan langganan Obat Apps sekarang juga. Jika audiens kalian ingin berlangganan dan mendapatkan diskon, silakan akses link yang akan kami kirimkan lewat room chat Zoom. Halo mahasiswa farmasi Indonesia. Sekarang semua proses pembelajaran sudah serba digital. Tapi kamu ngerasa nggak sih kendala belajar farmasi itu? Materi super banyak, metode belajar kurang asik, banyak banget tugas dan laporan. Terus suka belajar kebut semalam, jadi sulit fokus belajar. Kini hadir aplikasi Obat Apps, aplikasi belajar farmasi nomor 1 di Indonesia. Di Obat Apps, kamu bisa belajar ribuan video materi farmasi lengkap sesuai kurikulum. Dilengkapi ribuan soal kuis dan tryout ujian farmasi. Juga didampingi super mentor ahli. Yakin deh, belajar farmasi jadi seasik main game. Yuk download aplikasi Obat Apps. Caranya gampang banget. Tinggal download dan install aplikasi di gadget kamu. Sudah tersedia di Play Store dan App Store. Halo mahasiswa farmasi Indonesia. Sekarang semua proses pembelajaran sudah serba digital. Tapi kamu ngerasa nggak sih kendala belajar farmasi itu? Materi super banyak, metode belajar kurang asik, banyak banget tugas dan laporan. Terus suka belajar kebut semalam, jadi sulit fokus belajar. Kini hadir aplikasi Obat Apps, aplikasi belajar farmasi nomor 1 di Indonesia. Di Obat Apps, kamu bisa belajar ribuan video materi farmasi lengkap sesuai kurikulum. Dilengkapi ribuan soal kuis dan tryout ujian farmasi. Juga didampingi super mentor ahli. Yakin deh, belajar farmasi jadi seasik main game.
Yuk download aplikasi Obat Apps. Caranya gampang banget. Tinggal download dan install aplikasi di gadget kamu. Sudah tersedia di Play Store dan App Store. Wah, aplikasi Obat Apps ini memudahkan sekali ya hadirin semua. Kita bisa mengakses materi farmasi dengan sangat mudah. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu mengenai digital marketing oleh Bapak Yuditya Hendrawarman. Kepada moderator disilakan untuk memandu kembali jalannya seminar yang kedua. Ya, baik, terima kasih kepada Teknova dan TLT ya, yang telah memberikan kesempatan saya kembali untuk melanjutkan rangkaian acara kita. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, dikenal sebagai produsen jamu praktis siap minum selama puluhan tahun. Saat ini siapa sih ya yang nggak kenal dengan perusahaan Sido muncul dengan produk-produknya yang sangat luar biasa? Nah, bagaimana sih strategi PT Sido muncul untuk dapat mempertahankan eksistensinya di masyarakat dengan beradaptasi dengan perkembangan zaman di era digital ini? Marilah kita simak bersama pemaparan materi dari pemateri kita. Inilah dia Bapak Yuditya Hendrawarman. Tak kenal maka tak sayang rekan-rekan, izinkanlah jika saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta tanggal 9 Juli 1976. Wah, ternyata baru berulang tahun kemarin ya Pak ya. Kami doakan iya, Bapak sehat benar. selalu. Alhamdulillah, Amin. terima kasih. Ya. Untuk Amin. saat ini jabatan beliau yaitu Digital Marketing Lead di PT Sido muncul itu dari tahun 2019. Dengan riwayat pendidikan yaitu di Westminster Business University Manchester tahun 2005. Kemudian Bachelor Economics di Trisakti University. Prestasi selama bekerja di PT Sido muncul, SUA Magazine Indonesia Digital Marketing Champion tahun 2020, meraih top 3 untuk tolak angin dengan tagar Pintarisme Campaign. Digital Transformation untuk Sido muncul e-commerce dengan peningkatan penjualan itu sampai 10 kali lipat pada tahun 2020 dari 2019. Prestasi lainnya yaitu beliau juga sukses menjalankan kampanye digital tolak angin dengan tagar Pintarisme dengan jumlah impression itu lebih dari 400 juta. Perjalanan karir beliau tidak diragukan lagi, yaitu 18 hingga 2019. Pernah juga sebagai Head of Brand Digital Marketing pada tahun 2014 sampai 2018, Digital dan Service Marketing Section Head tahun 2012 hingga 2014. Bapak, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 50 menit dan sisanya 10 menit kita akan melakukan sesi diskusi. Dan kepada rekan-rekan peserta seminar online, sambil menyimak kita juga dapat pemateri menyampaikan materi. Ya, terima kasih. Mari kita simak bersama pemaparan materi dari Bapak Yuditya Hendrawarman. Kepada Bapak, disilakan. Selamat pagi semuanya. Saya bisa share screen nggak ya? Apa sudah ke share ya? Boleh Pak, silakan. Soalnya masih host disable nih kayaknya. Oh iya, operator tolong dikondisikan ya. Nah ya, sudah. Sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Sebentar. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya berterima kasih dulu atas kesempatannya untuk hari ini bisa untuk sharing pengalaman dan ilmu juga untuk teman-teman yang ada di Poltekkes Tasikmalaya dan juga mungkin peserta lainnya. Dan juga saya juga di sini mau berterima kasih kepada Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Ibu Lingga Ika Ditya, dan juga kedua Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Bu Wiwin, ketiga Ketua IAI Tasikmalaya, Bapak Aan Tolhan Mansur, keempat Ketua PAVI Tasikmalaya Bapak Taufik, dan terakhir kemahasiswaan jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Bapak Nur Aji, dan juga pastinya panitia yang selama ini berhubungan dengan saya dan juga dengan Mbak Moderator Mbak Nuri ya kalau nggak salah ya. Salam kenal Pak Yudi. Ya sama-sama. Saya mulai dulu ya presentasi saya. Jadi saya di sini mau coba sharing mengenai digital marketing yang berhubungannya dalam kepenjualan, tapi dalam konteks di Sido Muncul sih. Tapi nanti bisa aja kita bertanya secara misalnya personal atau gimana ini konteksnya mungkin ke perusahaan ya gitu kurang lebih. Ini sekilas mengenai saya mungkin tadi udah di-share, jadi saya nggak perlu panjang lebar. Saya saat ini menjabat Digital Marketing Lead di Sido Muncul, sempat di Gudang Garam, juga sempat lama, hampir 7 tahun di Smartfren Telekom. Jadi saya udah multi kategori industri lah, segala macam gitu. Yang jelas saya suka basket, senang olahraga, senang lari, dan sepeda khususnya. Gitu. Nah, saya juga mau share sedikit sekilas mengenai Sido Muncul. Jadi, secara perusahaan kita juga sudah lebih dari 70 tahun di industri jamu dan farmasi khususnya, terus punya lebih dari 4.500 karyawan, lebih dari 300 SKU, punya 122 distribusi, dan memang pandemi ini walaupun sebetulnya adalah isu bersama, tapi sebetulnya di bisnis kesehatan dan farmasi itu justru opportunity besar banget. Jadi memang di tahun lalu marginnya besar banget yang didapatkan di kita, bisa dicek di sidomuncul.co.id sendiri bahwa memang margin tahun lalu bisa sampai mencapai 28%. Sehingga memang bisnis farmasi kesehatan ini memang sangat menarik memang di khususnya 1-2 tahun terakhir ini, karena memang opportunity-nya dalam isu, saya sedih, cuman memang ada opportunity khususnya di bisnis ini gitu, dan bisnis dan opportunity-nya besar sekali sih gitu kalau boleh bilang, apalagi di channel-channel tertentu seperti online khususnya gitu. Jadi itu yang sebetulnya perlu diketahui sih gitu, karena saat ini mungkin orang punya keterbatasan untuk pergi-pergi dan lain-lain, jadi memang lebih enak kalau ya salah satunya di online sih gitu untuk pembelian, walaupun nggak menutup kemungkinan tetap bisa sih ke modern market, ke traditional market, maupun juga ya ke yang lain lah. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan Ibu Lingga ya mengenai marketing mix sendiri, jadi pasti sudah tahu ada 4P, tadi kan ada 7P dan lain-lain. Jadi nah sebetulnya kalau kita tarik garis, e-commerce ini sendiri, digital marketing ini sendiri sebetulnya di dalam promotion, tapi juga harus menyangkut place dan lain-lain gitu. Tapi pastinya di dalam promotion. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tapi di saat kita di digital marketing kita masuk sendiri, kita juga harus tahu nih customer insight, dalam arti sebetulnya pas kita melihat peluang dan kita menjual produk kita juga harus tahu nih kurang lebih apa sih sebenarnya yang dimauin konsumen kita, terus juga apa sih problem mereka, kebiasaan mereka dan lain-lain. Banyak harus melakukan namanya riset dan lain-lain itu untuk biar tahu bagaimana pas kita masuk ke ranah misalnya mau berjualan di digital ataupun di bagian lain pun juga harus begitu gitu, karena kita harus tahu nih, oh konsumen kita tuh apa nih sebenarnya. Nah dari situ kita masukin nih, biasanya konsumen kita nih produknya dimasukin nih targetingnya gimana dulu gitu. Jadi sama nih buat ke digital marketing juga kurang lebih sama. Jadi segmentasinya misalnya kayak saya sambil contoh misalnya tolak angin lah nih, kita contohnya tolak angin.
maupun juga ada suplemen kita. Jadi kalau tolak angin, oh kita maunya targetingnya umurnya 18 sampai 45 misalnya, masih lebar ya di segmentasinya misalnya ABC. Cuma pas di targeting, oh sebetulnya kita mau cari orang yang, karena kita mikirnya 10 tahun ke depan nih untuk brand ini, karena brand ini sudah kuat secara misalnya brand equity-nya. Jadi kita langsung coba targeting, oh sebetulnya yang sesuai dengan, karena kita menurunkan dari orang pintar minum tolak angin, jadi yang kita targeting adalah orang-orang yang muda nih kalau bisa, yang 18 sampai 25, sekunderinya mungkin 26 sampai 35. Nah, mereka yang sebetulnya kelasnya menengah ke atas, yang sebenarnya nggak menengah ke atas juga, jadi orangnya affluent, pintar, dan punya istilahnya beda deh dengan istilahnya kalau kita bandingin dengan Bejo. Kalau Bejo kan sangat orangnya receh dan lain-lain. Kita maunya menunjukkan bahwa kita tuh orangnya pintar, empower. Jadi dengan minum tolak angin, kamu bisa terempower untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktif dan dinamis kayak gitu deh. Nah, jadinya itu akhirnya targetingnya masuk ke arah sana gitu, ke positioningnya juga. Sama dengan kita punya suplemen, arahnya kemana? Oh, kita mau targetin menengah ke atas misalnya. Terus habis itu positioningnya kita mau suplemen yang sudah muncul itu untuk orang-orang untuk bisa mudah menjalankan pekerjaannya sehari-hari dan lain-lain. Nah, itu menjadi positioningnya. Jadi secara brand itu jelas gitu. Oh, apa sih positioningnya kurang lebih. Terus, nah di saat kita udah tahu segmen targeting, nah kita masuk deh ke IMC bahasanya. Nah di dalam promotion itu sebenarnya dalam promotion itu ada integrated marketing communication di dalamnya. Apa sih ada itu? Ada advertising. Mungkin kalian tahu kan advertising itu kayak iklan TV dan lain-lain, terus juga ada sales promotion itu kalau misalnya ada promo-promo yang ada di modern market ataupun di apa namanya di e-commerce dan lain-lain juga, yang misalnya buy one get one diskon dan lain-lain. Personal selling ya biasanya jualan yang emang langsung ke orangnya, datang ke rumah atau dan lain-lain. Direct marketing tadi yang sudah dijelaskan juga dengan email dan lain-lain, nanti ada promo dan lain-lain. Terus ada mobile marketing juga, terus ada social marketing, terus juga ada public relation pastinya, sponsorship ya, itu bagian dari IMC. Cuman saya mau coba lebih banyaknya ke digital marketing gitu. Nah, dengan berjalan-jalan IMC itu sebetulnya berevolusi gitu. Dulu kan mungkin muternya tuh ada TV, ada print ad, ada apa namanya radio dan lain-lain. Ya mungkin masih ada, cuman sekarang konteksnya mungkin jadi lebih banyak, mungkin khususnya di urban area, even juga sekarang di second city gitu. Jadi sekarang udah mulai sebetulnya apapun dari even dari digital semua, malah kalau melihat perputaran zaman gitu. Sekarang mungkin orang lihatnya nggak harus dari TV dulu produk gitu. Dulu kan biasanya orang TV terus nanti untuk awareness-nya nanti pas dia mulai consider, dia lihatnya misalnya cari di website apa-apa dan lain, terus baru pas convert dia beli ke toko atau bisa dari website. Ini sekarang bisa kebalik, istilahnya zero moment of truth. Jadi orang sekarang lihat informasi itu bisa jadi langsung dari digital dulu gitu, karena ya dari sosial media, dari teman-temannya review dan lain-lain. Karena memang udah nggak ada lagi tuh, oh harus nonton TV dulu dan lain. Tapi TV tetap besar karena di Indonesia memang populasi TV itu besar, penetrasinya khususnya misalnya masuk ke daerah-daerah, dan juga memang secara cost memang mungkin lebih murah gitu kan TV dibandingkan dengan misalnya menggunakan internet. Kan gimana pun juga dengan smartphone pasti ada paket data ya, jadi ada biayanya. Kalau TV mungkin lebih murah lah pastinya gitu, walaupun belinya juga nggak terlalu murah juga gitu TV-nya sendiri gitu. Tapi pada dasarnya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi memang cara berputarnya integrated marketing communication sekarang memang sudah beda, banyak memang sekarang di sekitar di digital gitu. Mau nggak mau memang dengan kemajuan teknologi kita harus punya 3A, bahasanya adalah pertama adopsi, terus adaptasi, adapt tuh tulisannya ADEPT tuh istilahnya di mana orang itu bisa untuk menjadi pintar dalam bidangnya, untuk khususnya misalnya harus adopsi mengenai digital ya, mereka jadi belajar banget gitu dengan digital. Jadi memang itu harus dilakukan di saat ini. Nah,
di AMC sendiri kita mengenal ada namanya paid on media, paid on dan earn media. Nah, ini pas di saat sudah ada ini tadi ada AMC-nya, kita harus bagi nih media-media yang kita punya sebagai perusahaan. Jadi kalau di konteksnya secara perusahaan ya pasti ada advertising, print, radio dan lain-lain, dan juga ada website di on media. Nah, tapi dengan di digital marketing di kasus saya sendiri gitu, apa yang kita harus manage adalah ada 4 gitu. Ada misalnya ada 3 ini. Paid adalah misalnya kalau di digital adalah paid marketing tuh, paid media tuh adalah misalnya banner ads yang kalian lihat misalnya bukadetik.com, Kumparan dan lain-lain ataupun di Kompas. Kedua adalah yang pastinya mungkin social ads. Mungkin kalian suka buka Instagram bukan kan? Jadi pas kalian buka Instagram, tiba-tiba setelah ada 10 feed teman kalian terus ada iklan biasanya. Memang begitu algoritma. Jadi algoritmanya adalah setelah 8 sampai 10 feed teman, biasanya teman dekat atau yang memang sering dibuka, itu baru habis itu ada iklan. Nah, iklan itu adalah sebetulnya salah satu paid media yang ada di sosial media untuk perusahaan menggunakannya. Jadi kalian biasanya suka perlu dapat iklan Bukalapak, Tokopedia, terus tiba-tiba plak masuk pengen beli, ya itu dari itu sebenarnya salah satu paid media, dan itu kita lakukan juga misalnya untuk mengarahkan orang ke e-commerce kita salah satunya. Nah, setelah itu terus juga pastinya ada YouTube dan lain-lain, itu kan ada beriklan dan lain-lain, itu salah satunya paid media. Kedua adalah on media. On media itu adalah website yang dipunyai kita, misalnya website perusahaan ataupun juga e-commerce kita sendiri gitu, tapi bukan yang C2C gitu. Terus istilahnya punya sosial medianya kita sendiri dan lain-lain, kita posting dengan ada editorial plan dan lain-lain, dengan ada konten-konten yang kita masukkan dan lain. Terakhir adalah earn media. Ini sebenarnya agak sedikit bersinggungan dengan public relation. Jadi di saat kita mengiklankan terus jadi rame, terus juga kita di on media, oh ternyata ini iklannya kayak kemarin ya salah satu minuman susu rame gitu, itu kan nggak sengaja terus jadi rame. Nah, itu jadi word of mouth, jadi omongan sebetulnya yang ada di media tersebut, jadinya di share di semua blog, di semua video, di semua kayak TikTok atau video Reels dan lain-lain, di Instagram dan lain-lain. Nah, sebetulnya kurang lebih bagaimana kita memanage itu di digital pertama pada dasarnya gitu. Nah, dengan menyangkut sebelum penjualan, sebenarnya kita harus lihat namanya istilahnya funnel di digital media. Jadi istilahnya ada namanya top funnel, middle funnel, dan bottom funnel. Nah, yang biasanya dilakukan memang yang umumnya aja dulu, mungkin sebetulnya kita melakukan namanya funneling dari top ke at least sampai ke bottom, tapi yang atasnya itu sales lah gitu. Mungkin loyalty banyak yang nanti itu agak lebih jauh sih. Cuman yang jelas kita pasti dengan funnel ini kita harus lakukan pada saat melakukan khususnya penjualan di digital marketing, karena tahapannya adalah dari top funnel ini gitu, kita misalnya mau beriklan gitu, biar orang masuk ke tempatnya kita, misalnya kita berjualan di perusahaan biasanya di marketplace ataupun di .com sendiri gitu. Nah, kita pasti berusaha beriklan untuk memberikan konten-konten mengenai promo ataupun misalnya konten yang sesuai dengan tips dan trik tiap saat misalnya menghadapi pandemi perlu jaga daya tahan tubuh dan lain-lain. Kita buat tuh konten marketing dan lain-lain yang mana orang membaca sehingga kita arahkan berupa leads. Nah, leads-nya itu biasanya masuk ke dalam website. Masih belum beli, kita bisa kirimkan macam-macam tuh, biasanya kayak direct mailing, terus juga biasanya kalau di Tokopedia sendiri biasanya suka dapat nih mungkin peserta di sini gitu, semacam ada peringatan tuh biasanya di updated-nya notification, oh jangan lupa beli ini, kalau di salah satunya di Tokopedia ataupun di Shopee itu suka ada tuh di ininya gitu, buat kalian biasanya ada khusus sendiri yang nargetin kalian, sama modelnya kayak SEO gitu atau SEM gitu. Dan terakhir terjadi penjualan gitu. Biasanya kurang lebih harus ada proses ini gitu. Nah, tapi yang pasti menjadi paling acuan di digital marketing ini adalah ujung-ujungnya adalah setelah tadi melihat funnel adalah di sales-nya, di bottom funnel. Jadi yang kita di sini untuk
konteksnya kita di Sido Muncul untuk share mengenai bagaimana kita menjual di digital marketing, khususnya secara perusahaan di Sido Muncul adalah ke e-commerce sebetulnya. Nah, e-commerce ini sebetulnya dibagi ada 4 macam dulu nih gitu. Jadi ada 4 macam bentuk e-commerce. Satu ada e-commerce business to business. Itu adalah kalau mungkin kalian tahu, jadi ini adalah e-commerce yang mana menjual kebutuhan produk ke biasanya ke distributor juga, ke perusahaan sendiri juga, perusahaan kecil. Jadi istilahnya mereka tuh memberi bantuan meliputi transaksinya tuh ke produsen juga gitu. Jadi ke penjual lagi gitu. Misalnya bisnis ke bisnis. Jadi misalnya kalau mau contohnya adalah Bitsy sama Ralali. Nah, Bitsy itu salah satunya e-commerce yang misalnya butuh ATK gitu. Nah, mereka biasanya perusahaan itu bisa lewat Bitsy nanti dipertemukan dengan penjual-penjual yang emang untuk pedagang-pedagang, istilahnya ke supplier-supplier lah kayak gitu, kurang lebih Bitsy gitu. Dan ada Ralali. Kalau Ralali lebih ke maintenance produk, operasional dan lain-lain. Nah, itu juga ada gitu. Kedua adalah e-commerce business to consumer. Nah, ini sih sebetulnya yang mungkin kalian suka lihat gitu, kayak sebetulnya yang kita paling tahu adalah misalnya kalau bineka.com masih pada tahu nggak ya? Ya kurang lebih bineka.com gitu. Bineka.com mereka jualan komputer langsung dari dia yang nyediain, dia yang kirim dan lain-lain. Ada dari BNK, tiket, dan juga beberapa perusahaan seperti misalnya kita sendiri sudah muncul .com store, muncul store.com. Kita juga punya tuh sendiri berjualan di situ. Kita tapi harus menyediakan memang semuanya dari end to end itu dari situ. Mungkin juga di kompetitor kita juga melakukan itu juga, tapi bedanya modelnya istilahnya dari multi origin, dari toko partnernya mereka, kurang lebih kayak gitu. Itu namanya business to consumer. Ketiga adalah sebetulnya adalah e-commerce-nya ada bentuknya consumer to consumer. Nah, ini sebetulnya yang paling umum buat teman-teman di sini, karena ini sebenarnya ya yang kayak saya bilang consumer to consumer itu adalah kayak Tokopedia, Bukalapak, kayak Blibli, kayak Shopee dan lain-lain. Di mana sebetulnya ada e-commerce yang konsumen itu penjual-penjual yang udah kayak reseller menjual ke kalian, dan event juga kita sebagai pembeli juga bisa jualan di situ. Jadi istilahnya marketplace lah bahasanya. Jadi C2C bentuknya gitu. Jadi ini yang paling umum bentuknya dan yang paling bergerak banyak di Indonesia gitu. Contoh terakhir adalah consumer to business C2B. Ini sih sebetulnya agak sedikit, tapi beberapa industri menggunakan ini, khususnya kayak misalnya orang-orang di industri kreatif. Contohnya kayak misalnya kita mau cari foto, itu kan konsumernya nanti misalnya ada namanya iStock foto. Jadi kayak stok foto tuh banyak tuh website stok foto yang mana konsumennya itu menyediakan foto-foto yang banyak, nanti akan dibeli si iStock foto ini, nanti di mana bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi misalnya fotonya dipakai ke iklan. Makanya dipakai ke iklannya perusahaan misalnya. Makanya suka pernah ada, mungkin ada case waktu beberapa tahun lalu atau kalau nggak salah setahun 2 tahun lalu, yang mana satu perusahaan telekomunikasi beriklan di digital, tapi menggunakan stok foto yang sama. Karena fotonya itu sebenarnya dari orang yang yang mereka fotografer, tapi dibeli dari perusahaan ini gitu. Memang mereka bisnisnya kan memang bisnis foto kayak gitulah kurang lebih. Jadi atau yang jualan template misalnya untuk apa namanya template-template presentasi dan lain juga ada sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, pas kita melihat e-commerce ini penting, khususnya di Sido Muncul, khususnya kita melihat di segi nomor 2 dan 3 di B2C dan C2C gitu, kita melihat nih kemarin khususnya pas pandemi, karena kan melihat secara nilai gitu, khususnya di 2020, e-commerce itu secara bisnis memang sekarang lagi menggiurkan karena 5%. Even di beberapa perusahaan di tahun lalu yang tadinya di bawah 5% bisa menjadi sampai 19% gitu
untuk e-commerce-nya sendiri gitu. Ada salah satu perusahaan besar, mungkin saya bisa sebutin di sini, namanya Unilever aja di 2019 mereka udah mencapai 9% gitu. Harusnya bisa jadi lebih besar lagi, tapi bisa jadi kalau Unilever karena kuat misalnya kayak modern market dan general trade, jadi mereka mungkin nggak terlalu kencang juga. Tapi ada beberapa perusahaan yang justru mengencangkan misalnya di digital, karena memang secara potensial memang lagi bagus banget mencapai 5% gitu di tahun 2020, which is ini besar banget sih gitu untuk Indonesia yang tadinya even nggak nyampe 1%, kalau nggak salah 1%-an, hanya 1% gitu di tahun 2018-2019 gitu. Nah terus habis setelah itu ada insight lagi, memang di kita ini makanya Sido muncul ngelihat gitu dari segi penjualan gitu di e-commerce itu sangat menarik karena 80-an% itu memang banyak orang beli itu dari mobile malah gitu. Dan hanya yang lihat-lihat aja tuh mencapai sampai hampir 90%. Jadi sangat menarik gitu secara market dan lain-lain itu memang menarik gitu karena memang penjualannya itu besar banget gitu, sampai dari mobile device itu 80%. Dan juga purchase secara online-nya memang besar, mencapai 88% dari all device. Jadi memang penjualan dari digital itu sangat, bahasanya menggiurkan lah ya gitu. Bahasanya memang menarik banget gitu. Sangat menarik lah di ini. Dan kita ngelihat gitu memang dari market kesehatan, wah ini ada opportunity nih gitu kita ngelihat. Nah, oleh karena itu kita langsung nih melihat nih di sini dari data nih, kita dapat data kan tahun lalu dari Kantar gitu ya, badan riset. Kita ngelihat nih online behavior orang Indonesia tuh sampai naik gitu, sampai malah orang tuh mulai ke online shopping tuh 10%, khususnya di kota besar dan kota kecil juga besar gitu, hampir mencapai segitu juga gitu, 10%. Jadi dan itu lifestyle choice-nya orang kita tuh sebetulnya mulai nih sejak COVID gitu ya, consuming, jadi saya mulai pengen konsumsi vitamin sama jamu tuh lebih besar gitu. Nah di sini kita ngeliat kan, berarti pas 2020-an awal tuh, pas awal-awal pandemi gitu, wah kita harus mulai nempel nih karena jujur aja nih di Sido muncul itu awalnya belum punya e-commerce di marketplace. Jadi punya, cuman bukan official store. Jadi waktu itu mulai bikin tuh 2018, belum saya join apa 2016, 17 gitu. Terus pas saya masuk langsung kita ngeliat, karena kan market sebenarnya kalau buat perusahaan tuh paling penting harus punya official store, karena itu adalah masalah credibility, juga orang percaya produknya asli dan lain-lain gitu. Jadi wah kita langsung benahi, kita lihat wah nih dari sini kita perlu nih menjual produk kita melalui khususnya marketplace. Di luar memang kita punya .com juga dari 2015, cuman .com ini kan sejujurnya secara cost besar gitu buat perusahaan, karena memang banyak tenaga yang di sana, walaupun kita tetap sebetulnya bisa juga sih dari situ, cuman secara kemudahan konsumen gitu, marketplace memang masih menjadi idola lah buat konsumen saat ini, karena memang mudah, searchability-nya dan lain-lain, dan mudah banget sih memang mencari produk di sana. Terus kita habis itu lihat nih, wah pharma produk naik banget gitu pas COVID kemarin. Ini makin menguatkan kita, oh gimana kita caranya masuk ke e-commerce tersebut di tahun lalu gitu. Makanya dimulai di bulan Maret tuh kita udah mulai langsung sedia punya official store dan lain-lain gitu. Nah, oleh karena itu kita mulai tahun 2020 mulai serius nih ke sana gitu. Nah, kita mulai nih bangun salah satunya website. Tadinya website-nya wah ya mohon maaf ya kalau saya bilang sendiri, jadi agak kurang user friendly lah bahasanya, user interface sama user experience. Akhirnya kita coba perbaiki, jadi kita buat yang user interface-nya enak, sama juga user experience-nya juga mudah buat pengunjung. Kita bikin kayak call center-nya di ujung kanan, jadi sehingga memudahkan orang untuk membeli produk di sini. Walaupun sebetulnya
yang utama sebenarnya bukan di sini, karena memang ini ya kita mau nggak mau sekarang sudah ada, kita tetap jalankan, tapi yang paling utama adalah di sini. Kita gimana caranya masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di ke marketplace yang ada di sini. Jadi kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan juga Lazada. Jadi kita masuk ini yang penting dulu, karena di sini adalah yang paling penting, yang sebetulnya kita malah udah banyak lagi ini yang kita kasih contoh. Jadi kita malah udah masuk di JDID sekarang, udah di beberapa tempat gitu, even di Grab Dokter aja, di Good Dokter, Grab Dokter kita sudah ada. Jadi memang sebetulnya kita udah mencakup banyak beberapa perusahaan yang kita masukkan, even ke B2B